Shalom, perkenalkan nama saya Hardi Martupa Nababan. Saya mahasiswa dari IAKN Tarutung atau Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Di sini saya akan membahas yaitu yang berjudul Teologi Nubuat dalam Perjanjian Lama. Selamat menyaksikan. Bagian A, pengertian nubuat. Menurut Luji, nubuat merupakan tinjauan sejarah yang mendalam dan melampaui tinjauan seorang ahli sejarah sekuler. Seorang nabi dapat melihat sesuatu yang akan terjadi dalam sejarah dengan sesuatu kepastian. Akan tetapi, apa yang mereka lihat masih berkaitan erat dengan sejarah yang sudah ada, yang sudah dan yang sedang terjadi. Para nabi mampu melihat rencana Allah ke depan, walaupun terbatas. Coates membedakan nabi-nabi dengan peramal. Menurut Coates, tidak semua yang berbicara tentang kepastian masa depan disebut sebagai seorang nabi. Nabi-nabi tidak sama dengan peramal. Bagian B, nubuat dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Nubuat dalam kitab-kitab adalah bagian dari firman Tuhan yang memiliki otoritas dan kedudukan sama seperti firman Tuhan lainnya. Dan apabila dimengerti, maka akan mendatangkan manfaat yang begitu baik bagi orang percaya. Seperti halnya umat pilihan pada masa mereka mendapatkan manfaat dari nubuat yang diucapkan oleh para nabi di zaman mereka hidup. Alkitab Yahudi disusun dalam 3 bagian, yaitu Taurat, kitab nabi-nabi, dan kitab-kitab. Sebaliknya, Alkitab Perjanjian Lama orang Kristen disusun dalam 4 pembagian, yaitu Taurat, kitab-kitab sejarah, kitab-kitab puisi, dan kitab-kitab nabi. Baik, kita akan membahas yaitu contoh nubuat dalam kitab-kitab. Yang pertama, nubuat Daud tentang Tuhan, yaitu yang tertulis dalam Mazmur 110 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nubuat yang Daud ucapkan dalam nyanyian Mazmur 110 ayat 1 adalah contoh pertama dari nubuat dalam kitab-kitab yang dibahas dalam artikel ini. Yang kedua, nubuat 70 kali 7. Ini tertulis dalam kitab Daniel. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, dan untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi Maha Kudus. Tertulis dalam Daniel 9 ayat 24. Bagian C, tujuan nubuat dalam kitab-kitab. Tujuan nubuat dalam kitab-kitab diangkat dalam artikel ini bertujuan agar orang percaya atau para pembaca dapat memahami dengan jelas tujuan yang diinginkan terkait dengan nubuat dalam kitab-kitab. Pesan sehebat apapun, kalau gagal dikomunikasikan dengan benar, maka akan menjadi mubazir, atau dapat dikatakan tidak akan berguna. Manusia sangat memerlukan bahasa untuk berkomunikasi. Itu sudah pasti. Komunikasi di sini yaitu adalah berupa tulisan atau lisan. Dan itu semuanya memerlukan bahasa. Kesimpulannya, pemberitaan atau nubuat para nabi dalam Perjanjian Lama adalah sesuatu yang kompleks, sekaligus juga menarik untuk dibahas. Pemberitaan para nabi dalam PL tidak akan dapat dipahami dengan baik bila kita tidak mengetahui aspek-aspek yang terkait dengan kenabian itu. Pemberitaan nabi-nabi dalam PL ternyata terkait erat dengan sastra-sastra lain. Taurat adalah sejarah atau fondasi pemberitaan nabi-nabi. Banyak hal yang diutarakan oleh para nabi, baik itu kritik sebagai bentuk baru
dari kenabian. Namun pada akhirnya boleh disimpulkan bahwa semuanya merupakan bentuk pernyataan Allah. Nubuat artinya menyatakan lebih dahulu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, biasanya melalui perantaraan seorang atau lebih nabi. Sebaliknya, orang yang mendapatkan nubuat dapat diakui bahwa dia adalah seorang nabi. Apakah nubuat selalu berhubungan dengan masa depan? Jawabannya tidak. Nubuat tidak selalu menceritakan tentang masa depan. Tapi sebagian besar pesan dari Allah itu memang berhubungan dengan masa depan. Baik itu secara langsung maupun tidak secara langsung. Contohnya, para nabi Allah berulang kali memperingati orang Israel pada zaman dulu tentang tingkah laku mereka yang kurang baik. Isinya menjelaskan bahwa jika mereka mau berubah, mereka akan diberkati di masa depan. Tetapi jika mereka menolak, mereka akan mengalami kesulitan. Hasil akhirnya tergantung pada pilihan orang Israel itu sendiri. Bagaimana kita yakin bahwa nubuat Alkitab dapat memprediksi masa depan secara tepat? Alasan utama mengapa kita dapat mempercayai nubuat Alkitab ialah bahwa sebagaimana kasusnya dengan Alkitab secara keseluruhan telah diberikan kepada kita oleh Sang Pencipta semesta alam. Alkitab telah diilhamkan secara sempurna, tidak bercela dan benar. Alkitab tidak dapat berdusta, tertulis dalam Titus 1 ayat 2. Dan kehandalan nubuat Alkitab berasal dari karakter dan pengetahuan Allah. Dari permulaan kuberitahukan hal-hal yang kemudian sejak dahulu kuramalkan yang akan terjadi. Kataku, keputusanku akan terlaksana. Kehendakku pasti akan kulakukan. Tertulis dalam Yesaya 46 ayat 10. Ya, apakah nubuatan dalam PL itu semuanya tergenapi? Di dalam PL ada 365 nubuatan. 365 nubuatan. Ya, dan itu semuanya tergenapi. Nomor 5, apakah nubuatan dan peramal itu berbeda? Ya, nubuat dan peramal itu memang berbeda. Nubuat berarti sesuatu hal yang akan terjadi dan sudah pasti akan terjadi. Sedangkan ramalan adalah sesuatu memprediksi, suatu kegiatan memprediksi masa depan berdasarkan sebuah perilaku, tanda-tanda atau fenomena tertentu.